kita akan ngomongin seputaran informasi mengenai gimana sih kayaknya perkampusan yang bagus tuh, universitas yang bagus tuh sebetulnya menawarkan apa. Nah, ini dari insight aku aja ya. Menurut aku, sebuah kampus yang baik itu nggak dilihat sekedar dia itu negeri atau swasta aja ya teman-teman. Aku tuh merasa kalau kampus yang sekarang kita punya di Indonesia itu udah banyak yang bagus-bagus banget, dan gak cuma negeri doang. Aku waktu nanyain sama adik kelas aku dari gereja misalnya, aku tanya, kalian mau kuliah kemana? Oh, ke universitas negeri sini atau ke universitas negeri sini. Pas aku tanya, kalau andai kata amit-amit gak nyampe ini kan, aku mah berdoanya kalau supaya kalian nyampe apa yang kalian mau. Tapi kalau misalnya nggak kesampaian nih apa yang kalian mau, apakah kalian ada kepikiran mau ke universitas swasta? Terus mereka jawab nih, nggak lah kak, aku mau fokus ke negeri dulu. Kalau misalnya nggak ke negeri, aku gap year aja deh. Loh, aku sebetulnya sebagai anak mahasiswa swasta gitu ya, agak merasa gitu loh, terenyuh aku. Kenapa? Karena aku untuk sekarang ya, universitas yang aku ikuti sekarang itu mereka tuh menawarkan banyak banget fasilitas-fasilitas, banyak banget kesempatan-kesempatan bagi mahasiswanya yang belum tentu ditawarin sama universitas negeri ngono loh. Jadi menurut aku, pertama-tama oke, kita ngomongin fasilitas ya. Pertama, fasilitas itu udah pasti harus bagus, itu no brainer lah. Mahasiswa tuh butuh fasilitas yang bagus supaya bisa menunjang kenyamanannya, bisa menunjang kegiatan perkuliahannya seperti presentasi. Menurutku itu hal-hal penting, apakah di dalam kelas itu ada infokus atau tidak, bersih atau tidaknya. Dan kenyamanan itu juga bukan sekedar fasilitas kayak AC atau perputaran udara, walaupun itu juga memiliki peran yang penting, tetapi fasilitasnya lain itu harus mendukung juga, seperti fasilitas toiletnya atau fasilitas informatifnya. Sumber informasi seperti perpustakaan itu juga harus up to date nih, karena kita kan berada dalam zaman yang sangat-sangatlah satsep gitu. Kita selalu butuh informasi yang terbaru ya kan. Dan menurut aku fasilitas yang baik, universitas yang baik itu menyediakan pembaharuan terhadap fasilitasnya yang dilakukan berkala. Jadi kan nggak mungkin tuh, aku sebagai anak akuntansi kan tahu tuh ada yang namanya depresiasi kan. Jadi pasti tuh kan semua equipment dalam kampus itu kan termasuk fasilitas juga, jadi itu kan pasti mengalami depresiasi karena udah dipakai, kualitas bahannya menurun dan segala macam gitu kan. Maka kampus yang baik adalah kampus yang mampu memberikan bahasa Inggrisnya itu rejuvenation ya teman-teman, rejuvenation terhadap fasilitasnya, dan memaintain itu dengan berkala supaya ya mahasiswa juga nggak mengalami kesusahan kan saat memakai fasilitas tersebut. Kalau untuk wifi sama internet, menurutku kampus yang baik itu memang harusnya ada, tapi nggak boleh cuma di satu tempat aja gitu. Menurutku itu harus berada di tempat yang tersebar, berada di berbagai titik di kampus gitu kan. Soalnya kan nggak mungkin cuma satu fakultas doang kan kalau kampus. Harus ada titik-titik di mana ada, oh ini internet di sini, internet di sini, internet di sini. Karena kita mau nggak mau kita kan udah memasuki zaman yang modernisasi, apa-apa tuh harus internet. Jadi kita tuh harus sebagai mahasiswa, apalagi kalau kita mau nugas, harus itu wajib banget ada sumber internet supaya kita tuh juga bisa mengerjakan tugas, melihat lagi sumber-sumber atau tugas-tugas alumni yang lama kan biasanya ada tuh di website di internet karena mereka sudah nge-upload duluan. Jadi itu sangat membantu, apalagi kalau kita tuh ditawarin gitu, universitas menawarkan link atau afiliasi untuk berbagai web tertentu supaya kita bisa mendapatkan PDF, soft file ataupun video-video pembelajaran yang kesannya eksklusif dan belum tentu didapatkan nih oleh universitas lain gitu. Jadi kalau misalnya nih universitasnya menyediakan satu sumber internet, yang kedua
afiliasi dengan tools alat-alat software online yang bisa menunjang dan membantu kinerja perkuliahan mahasiswa. Itu top tier banget kataku. Tadi fasilitas kita udah selesai ngomongin ya. Oke, blast on dulu. Yang kedua yang mau aku omongin adalah tenaga kerjanya. Bukan cuma dosen doang ya. Maksud aku dalam tenaga kerja itu adalah seluruh staf kemahasiswaan, staf pengurus kampus. Itu penting banget menurutku. Kalau misalnya mahasiswa sungkan, takut nih sama dosen, menurutku itu akan menghalangi kinerja mereka dan menghalangi perkembangan soft skill mereka untuk mencoba berbicara kepada dosen. Why? Karena nanti di dunia pekerjaan kita itu kan bakal ketemu sama orang-orang yang jabatannya lebih tinggi daripada kita kan. Nah, mau gak mau kita tuh harus belajar berbicara dengan mereka. Gimana caranya kita bisa belajar berbicara dan meningkatkan soft skill kita kalau dari tempat kita belajar nih, dari universitas tempat kita mengemban ilmu, itu tuh kita nggak diajarin tuh soft skill, language skill, attitude skill, etiquette skill untuk menghubungi misalnya atasan, misalnya rekan kerja, misalnya wakil dari sebuah perusahaan. Itu kan tekniknya beda-beda gitu. Nah, langkah awal untuk belajar berkomunikasi seperti demikian itu harusnya mulai di kampus. Jadi kalau misalnya kita bisa berkomunikasi dengan dosen, ya kan nggak mungkin friendly banget gitu kan, kayak yo bro kan, nggak mungkin begitu dong. Tapi kalau misalnya kita bisa menjaga hubungan baik dengan dosen dan dosen pun terbuka dengan kita, menurutku itu adalah pertanda di mana lingkungan kampus ini adalah lingkungan positif yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan untuk mahasiswanya supaya bisa meningkatkan skill linguistiknya. Dan itu kan pasti didukung sama dosennya. Kalau dosennya itu mau mengkritik, mau mengajari dan mau memberikan contoh yang baik sahabat etika berkomunikasi itu bagaimana. Kalau kampus yang memiliki dosen-dosen seperti itu, mantap ya. Jadi nggak cuma akademik doang ini yang dilatih sebetulnya. Attitude itu kita butuh banget nanti di dunia pekerjaan. Ini kalau misalnya universitasnya bisa melatih itu, wow, amazing banget. Mana bedak nanet tadi? Aduhai. Nah, tadi kita udah ngomongin fasilitas, kita udah ngomongin tenaga kerja. Sekarang kita ngomongin yang jelas-jelas banyak diincar mahasiswa ya, prestasi. Universitas yang baik itu adalah universitas yang memiliki mahasiswa atau mendukung mahasiswanya untuk berprestasi. Betul atau betul? Ya betul. Gak mungkin dong kita mau masuk ke universitas dan cuma kupu-kupu doang. Makhluk macam apa itu? Tidak mendukung perkembangan itu namanya. Nah, menurutku kan ada beberapa tuh yang kalau oknum nih gitu kan, kalau mahasiswanya lagi mau lomba ya dia dibiarkan aja gitu sendiri kan, kagak dimotivasi, kagak dikasih pelatih dan segala macam. Itu menurutku kampus yang jatuhnya mediocre aja. Semua juga bisa kayak gitu. Kampus yang excellent ya adalah universitas atau kampus yang benar-benar melihat nih opportunity yang tersedia di depan mahasiswanya. Mahasiswa yang mana saja yang cocok untuk mengejar opportunity tersebut dan mendukungnya dari belakang. Kalau misalnya ada kampus yang bersedia seperti itu, wow, jujur deh benar, speknya beda ibarat. Lanjut ngomongin opportunity tadi. Maksudku opportunity itu bukan sekadar lomba aja, lomba kompetisi antar universitas, antar tingkatan, universitas versus SMA misalnya, tapi bisa juga jatuhnya ke dunia ranah internasional dan itu tuh didukung penuh-penuh gitu kan, atau mereka memiliki partner dengan dunia yang berada di dunia internasional. Jadi kan mahasiswa yang mengikuti perlombaan tersebut atau acara tersebut atau opportunity tersebut, itu dia bisa mendapatkan pertama pengalaman nih,
bersentuhan dengan dunia internasional. Gimana sebenarnya bertanding di dunia internasional itu. Yang kedua, dia juga bisa dapat relasi-relasi dari saingan-saingannya. Ya kan bersaingan ya otomatis harus bersaing dengan sehat kan, gak bisa bersaing yang berasa biusu. That is not how high-minded people work gitu. Jadi kalau misalnya universitas ini bisa menyediakan banyak opportunity, banyak relasi untuk mahasiswanya, maka itu adalah universitas yang benar-benar care sama mahasiswanya dan benar-benar harus dikasih jempol. Oh, apalagi ya? Tadi fasilitas udah, tenaga kerja udah, partnership sama opportunity tadi udah. Terus sekarang, oh iya, gaya belajar. Nih, yang bisa jadi kontroversial bagi beberapa orang, tapi menurut Nanet pribadi, sebuah kampus yang baik itu adalah kampus yang dinamis, nggak strict dalam gaya belajar. Kalau pengumpulan tugas boleh strict, aku nggak masalah kalau itu. Tapi kalau dalam gaya belajar, nggak boleh strict. Nggak boleh menyamaratakan semua gaya belajar cocok untuk semua mahasiswa. Karena dari sononya aja faktor kita tuh berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamakan dong gimana cara otak kita mencerna informasi, otak kita mengolah informasi, otak kita mengoutputkan informasi. Itu nggak bisa disamakan dari satu kepala ke kepala yang lainnya. Nah kadang-kadang ada tuh yang suka kayak gitu tuh. Tapi puji Tuhan kampus yang aku ikutin sekarang ini nggak gitu sih. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena mereka memiliki dua metode pembelajarannya, offline, normal ya, dan online atau tatap maya. Nah, tatap maya ini tuh kan udah ada dari sejak zaman pandemi kayaknya ya, karena kemarin tuh kita tuh nggak boleh keluar sama sekali kan, jadi kita terpaksa harus stay at home dan tatap muka virtual. Nah, kampus aku ini, kampus yang sedang aku bicarain ini, dia itu tetap mengimplementasikan gaya belajar jarak jauh itu sampai sekarang, dan itu benar-benar meringankan pertama beban mahasiswa. Kalau misalnya kita lagi kelas online, kita nggak perlu bawa beban banyak toh, cuman cukup bawa buku, alat tulis, HP, akses internet, udah bisa ikut perkuliahan. Kan efektif banget tuh, efisien banget jadinya kita. Bukan cuman memberikan keefisiensi waktu dan jarak terhadap mahasiswa, tapi menurutku kampus yang menerapkan, kampus aku juga nih kebetulan nih, menerapkan tatap muka virtual atau perkuliahan online itu juga meringankan beban dosen, karena dosen bisa dari rumah memberikan perkuliahan, atau dia bisa memberikan link video. Misal dia sudah membuat video pembelajaran di waktu sebelumnya, terus dia share di laman kuliahan online itu. Jadi anak-anak disuruh belajar dari video itu, membuat rangkuman, membuat makalah dan lain sebagainya. Atau dia juga bisa memberikan tugas-tugas kreatif seperti membuat video, atau membuat TikTok, atau membuat Reels Instagram yang membicarakan tentang A, B, C, dan D. Itu memberikan banyak kreativitas, banyak leeway untuk dosen berkreasi dan memberikan tugas untuk mahasiswa. Jadi aku tuh benar-benar suka kampus-kampus yang mengimplementasikan pembelajaran online kayak gini, karena pertama kitanya nggak capek, kedua efisien waktu, tempat, sama akses juga, sama kitanya bisa lebih banyak ruang gerak untuk berkreasi gitu, untuk berpikir, untuk mengolah skill-skill kita yang bisa kita tuangkan terhadap tugas-tugas kalau kita melaksanakan perkuliahan online. Menurut aku pribadi sih begitu ya teman-teman. Last thing yang mau aku omongin adalah salah satu kriteria yang penting bagi sebuah universitas untuk terconsider baik gitu ya, adalah motonya. Nah, aku kasih sneak peek ya apa moto dari kampus aku. G2++, disiplin, jujur, inovatif, tekun, ulet. Plus yang pertama itu sense of belonging, dan plus yang kedua itu continuous development. Nah, mungkin teman-teman pada bingung nih, maksudnya sense of belonging sama continuous development itu apa? Sense of belonging
itu maksudnya merasa memiliki akan kampus itu, ya kan, karena kita tuh bagian sivitas, kita itu bagian dari keluarga kampus tersebut, maka kita itu memiliki kampus tersebut. Kampus itu adalah rumah kita, punya kita, berarti ya kita tuh punya hak dan harus bangga berada di kampus tersebut. Untuk continuous development, kita sebagai manusia kan sama pasti banyak kekurangannya teman-teman. Lanjut bentar. Pasti banyak kekurangan kita tuh, nggak mungkin ada yang sempurna. Tapi beserta dengan kelemahan-kelemahan itu, kita tuh diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi untuk terus mengasah diri kita supaya terus berkembang. Dan kebetulan kampus aku tuh mempromosikan itu. Kita tuh harus berkembang supaya bisa tetap memperbaharui diri gitu, tetap up to date dengan apa aja yang ada di luar sana, tetap up to date tentang apa aja ilmu-ilmu baru yang ada di luar sana yang bisa diaplikasikan untuk pertama, membantu diri sendiri, kedua, membantu orang lain, ketiga, membantu negara. Dan itu adalah suatu hal yang menurutku sangat baik bagi sebuah kampus untuk dipromosikan gitu. Jadi moto suatu kampus itu adalah suatu hal yang sangat krusial, karena itu bisa mendorong dan membentuk bagaimana hasil kualitas alumni-alumni yang akan dia ciptakan setelah lulus nanti. Eyelashesnya udah selesai, kita selesain dulu make upnya, nanti aku spill nih kampus yang menurut aku tuh top tier banget nanti ya. Sudah rapi, yeay, siap untuk kuliah. Ngomong kuliah, kan tadi aku udah janji ini, aku bakal spill tuh universitas yang aku tadi udah ngomongin kualitas baiknya apa. Dan jing, itu Universitas Widya Tama. Yes, betul banget, yang ada di Bandung. Jadi universitas ini tuh adalah universitas swasta dengan akreditasi yang paling top untuk di Bandung, swasta tapi ya. Nah, itu kenapa aku bilang kalau misalnya anak-anak zaman sekarang atau rekrut baru itu jangan takut sama yang namanya itu universitas swasta, karena kualitasnya tuh nggak jauh loh, nggak main-main, nggak kaleng-kaleng kalau dibandingkan dengan universitas negeri. Bagus-bagus juga. Lihat tadi motonya G2++, aku kasih tau tadi kan bagus ya. Jadi apa ya, jangan anggap sepele lah kalau misalnya ngomongin universitas swasta tuh, karena sekarang itu universitas swasta itu banyak yang sudah mengalami pembaharuan macam-macam, dan dari dia fasilitas, tenaga kerja, metode pembelajaran, moto, opportunity sama kesempatan yang diberikan untuk mahasiswa, banyak loh yang ditawarkan. Apalagi ditawarkan sama Universitas Widya Tama. Anda tidak tahu, makanya ayo sini masuk Widya Tama biar kita cari tahu sama-sama. Aku tunggu kalian semua di Widya Tama. Semoga aku bisa ngeliat wajah-wajah baru nanti buat di Widya Tama, karena aku juga anak Widya Tama. See you at Widya Tama guys, bye-bye.